Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Nah, kembali lagi pada video kali ini kita akan membahas mengenai soal SKD untuk materi TIU Silogisme. Biasanya silogisme ini sering keluar pada ujian SKD, teman-teman. Jadi kita harus mengetahui bagaimana caranya agar kita bisa mengerjakan soal SKD khususnya untuk TIU Silogisme dengan cepat, teman-teman. Oke, langsung saja kita akan masuk di soal nomor 1. Oke teman-teman, jadi kita akan masuk di soal nomor 1. Nah, di sini ada sebuah soal. Semua pegawai berdasi, kemudian sebagian pegawai berjas. Artinya, teman-teman, jika ada keterangan semua, kemudian jika ada keterangan sebagian, maka kesimpulan yang pasti adalah sebagian. Oke, kemudian kita bisa buat premis ya, teman-teman. Di sini semua pegawai kita bisa tulis sebagai premis P, kemudian berdasi. Nah, berdasi ini berarti premis Q. Selanjutnya, di sini ada juga pegawai, teman-teman. Kita bisa tulis sebagai P, kemudian berjas, maka kita bisa tulis sebagai premis R. Nah, maka kesimpulannya adalah kita bisa coret saja, teman-teman. Kita bisa coret, maka kesimpulan yang tepat adalah Q dan R. Artinya, di sini karena sebagian, kesimpulannya adalah sebagian pegawai berdasi dan berjas. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Kita lanjut soal nomor 2. Jika nilai ulangan matematika seorang siswa tidak lebih dari 75, maka ia dinyatakan tidak lulus. Oke, di sini tidak lebih dari 75 ya, teman-teman. P, kemudian dinyatakan tidak lulus. Atau di sini adalah Q. Nah, nilai ulangan matematika Eva adalah 75. Oke, teman-teman, karena kita sudah secara logika ya, teman-teman, nilai ulangan matematikanya adalah 75. Jika lebih dinyatakan lulus, maka nilai ini adalah nilainya sama 75, maka yang tepat yang B, Eva dinyatakan tidak lulus. Kita lanjut soal nomor 3. Semua makhluk hidup membutuhkan makanan. Kemudian sebagian makhluk hidup tinggal di air. Ini sudah jelas jawabannya pasti sebagian. Karena ada semua dan ada sebagian. Kita bisa silang saja, teman-teman. Oke, nah kesimpulan kedua adalah makhluk hidup. Ini kita tulis P. Kemudian di sini juga ada makhluk hidup ya. Kita juga tulis P. Selanjutnya di sini ada membutuhkan makan. Membutuhkan makan berarti Q. Kemudian tinggal di air. Tinggal di air berarti R. Kesimpulannya tinggal dicoret. P dicoret. Kemudian Q dan R. Maka sebagian makhluk hidup tinggal di air. Nah, ini. Dan membutuhkan makanan. Jawaban yang benar yang D. Soal selanjutnya. Semua orang yang berkuliah di UGM memiliki jaket himpunan UGM. Semua orang yang berkuliah di UGM kita masukkan sebagai premis P. Memiliki jaket UGM. Memiliki jaket UGM kita bisa masukkan sebagai premis Q. Kemudian di sini memiliki jaket UGM lagi ya, teman-teman. Q. Pernah ke gedung A. Nah, pernah ke gedung A ini berarti R. Kesimpulannya tinggal kita silang saja Q-nya. Nah, kesimpulannya adalah P, R. PR itu apa sih? PR itu adalah semua orang yang berkuliah di UGM pernah ke gedung A. Jawaban yang tepat adalah yang A. Soal selanjutnya, setiap panitia peserta SPM BPK Instan akan menerima BPU ya. Oke, kita masukkan setiap peserta adalah P akan menerima BPU. Nah, ini menerima BPU kita sebagai premis Q. Sinta tidak menerima BPU, berarti di sini min Q. Nah, kesimpulannya adalah Sinta ya, teman-teman, di sini Sinta bukan peserta SPMB. Nah, jadi kesimpulan yang tepat adalah ini, teman-teman. Nah, min
Bin P, jadi bukan peserta SPMB. Jawaban yang benar adalah yang D, teman-teman. Oke. Nah, itu sangat mudah sekali kan, teman-teman? Kita akan lanjutkan untuk mengerjakan di soal selanjutnya. Oke, di sini ada sebuah soal ya, teman-teman bisa baca. Anak yang tidak suka bermain akan lulus dengan nilai yang memuaskan. Kemudian Budi lulus dengan nilai yang memuaskan. Kita bisa masukkan premisnya. Anak yang tidak suka bermain, ini adalah premis P. Kemudian lulus dengan nilai yang memuaskan. Nah, akan lulus dengan nilai yang memuaskan, ini adalah premis Q. Budi lulus dengan nilai yang memuaskan. Nah, di sini adalah Q, teman-teman. Nah, Budi ini ya, teman-teman. Budi ini kan baru ya, teman-teman. Budi ini kita bisa masukkan sebagai nih, R. Maka kesimpulannya adalah, teman-teman, karena Budinya lulus dengan nilai yang memuaskan, maka semua anak yang lulus dengan nilai memuaskan atau di sini P tidak suka bermain di sini ya, teman-teman. Di sini bukan P tapi di sini P-nya ya, teman-teman. Nah, semua anak yang lulus dengan nilai memuaskan tidak suka bermain. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Kita lanjut soal nomor 7. Nah, di sini ada calon pegawai dapat memperoleh informasi melalui email, brosur, atau surat yang dikirimkan. Hari ini jaringan internet terganggu. Kesimpulan yang tepat adalah karena di sini bisa mengirim melalui email, brosur, dan juga surat, meskipun internetnya terganggu, terkendala di email, tetapi tetap bisa dikirimkan melalui dua cara ini. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya hari ini calon pegawai mendapatkan informasi. Soal nomor 8. Setiap anggota kelompok X adalah anggota kelompok Y. Setiap anggota kelompok Y adalah anggota kelompok Z. Pernyataan yang benar tentang kemungkinan ini. Oke, untuk menjawab soal ini ya, teman-teman, kita akan buat setiap anggota kelompok X adalah anggota kelompok Y. Setiap anggota Y adalah anggota Z. Tetapi ya, teman-teman, kita akan lihat satu persatu. Tidak mungkin ada anggota kelompok X yang merupakan anggota kelompok Z. Nah, tidak mungkin ada anggota kelompok X yang merupakan anggota kelompok Z. Jadi mungkin ya, teman-teman, karena kan setiap anggota X juga Z ya, teman-teman. Setiap anggota kelompok X adalah anggota Z, berarti kesimpulannya. Jadi ini kurang tepat. Kemudian mungkin ada anggota kelompok X yang bukan merupakan anggota kelompok salah juga ya, teman-teman. Jadi pasti anggota kelompok X itu ya anggota kelompok Z juga gitu. Kemudian yang C, tidak mungkin ada anggota kelompok Z yang merupakan anggota X. Jadi untuk Z sendiri ya, teman-teman, ini dia ada dua ya. Ada dua. Ada yang anggota kelompok Z itu adalah anggota X, ada yang anggota Z ini bukan X. Jadi ini kurang tepat ya. Kemudian tidak mungkin ada anggota kelompok Z yang merupakan anggota Y. Mungkin ya, teman-teman, karena tadi sama ya, anggota Z ini bisa X dan juga bisa Y, dan bisa juga bukan X dan Y. Nah, kemudian poin yang terakhir, mungkin ada anggota kelompok Z yang bukan anggota kelompok X. Mungkin ada, benar. Jadi bisa jadi ada ya, teman-teman, anggota kelompok Z asli ya, yang bukan pecahan dari X maupun dari Y. Jadi yang Z asli itu ada ya, teman-teman. Jawaban yang benar adalah yang E. Selanjutnya, sebuah rumah mewah memiliki 5 lantai. Kamar yang ada di lantai 2 atau lebih memiliki jendela yang terbuat dari emas. Kesimpulan yang tepat adalah semua jendela yang terbuat dari emas. Oke, kita akan baca ya. Semua rumah mewah memiliki 5 lantai, teman-teman. Kamar yang ada di lantai 2, di sini lantai 2 ke atas ya, lantai 2 ke atas, ini jendela emas ya, jendelanya adalah jendela emas.
Kemudian, semua jendela yang terbuat dari emas tidak ada di mana-mana. Ada ya di sini, di lantai 2 ke atas, pasti ada di rumah. Buktinya di lantai 1 tidak ada. Nah ini tidak ada di kamar lantai 1. Yang tepat adalah yang C. Soal terakhir, semua sapi adalah pemakan rumput. Sebagian binatang adalah sapi. Kesimpulannya pasti sebagian. Oke, kita akan lihat. Semua sapi ini adalah P. Kemudian pemakan rumput adalah Q. Kemudian sebagian binatang di sini adalah berarti R adalah sapi adalah P. Kita tinggal coret-coret ya. Maka di sini adalah Q. Di sini berarti sebagian binatang, berarti di sini R Q. Nah, jawaban yang tepat adalah yang A. Sebagian binatang adalah pemakan rumput. Oke teman-teman, demikian ya pembahasan singkat mengenai soal TIU silogisme. Semoga bisa bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.